Halo, Assalamualaikum. Kita akan unbox sebuah smartphone baru Realme, tapi disclaimer dulu. Pas saya unbox ini, saya belum tahu harganya berapa, dan juga belum tahu speknya seperti apa, termasuk looks-nya seperti apa, bahannya dari apa. Tapi kemarin sempat lihat cuitan salah seorang akun yang udah ngode-ngode ke sana. Saya jadi penasaran, bener nggak sih kayak gitu ya? Tapi kalau ngelihat harga C67 yang 2, berapa, harusnya ini di bawah lagi ya. Mungkin 1-2 jutaan, 2, juga atau di bawah 2. Saya belum tahu. Nah, yang jelas dia mengedepankan soal sudah hadirnya NFC ya di Realme C63 ini. Tuh, di pojok kanan atas ada. Kalau di kiri ini ada tulisan Young People's Choice, jadi pilihan anak muda nih. Ya, kemasannya seperti ini kuning dan di sisi belakang kita bisa lihat kalau dia yang saya unbox ini RAM-nya 6 GB dengan storage 128 GB dan warnanya biru kulit. Kulit yang warna biru. Saya jadi terbayangnya kulit lebam gitu ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Yang jelas layarnya 90 Hz, kemudian speakernya 200% Ultra Boom dan ada Air Gesture Control ya. Ini kalau nggak salah di C67 juga ada, tapi saya belum coba C67. Kemudian ada AI Boost Engine dan jaminan 48 bulan atau 4 tahun fluency. Jadi tetap lancar dipakai ya selama 4 tahun ke depan. Mudah-mudahan benar sesuai klaimnya. Dan baterainya 5000 mAh dengan fast charging 45 watt. Yuk kita lihat isi di dalam paket penjualannya. Didorong ke atas ya. Jadi kita akan langsung disajikan sebuah partisi bertuliskan Make It Real. Di sini ada ejektornya, hey welcome to Realme family, dan dapat soft case berbolong, kamera bumpnya kotak seperti itu, dan ada bolongan di tombol powernya yang artinya fingerprint scannernya ada di tombol power ya, harusnya ya. Di sisi bawah kelihatan ada buat jack audio. Lalu di sini kita lihat ada kartu garansi, buku garansi, dan juga petunjuk penggunaan. Nah, modelnya adalah RMX 3939. Oh, ini sisi depannya udah kelihatan. Punya notch berbentuk huruf U kecil saja kalau di cetakan ini. Mudah-mudahan seperti itu juga nanti pas kita nyalakan. Ada NFC ya tadi ya. Kemudian ini adalah form garansinya Realme. Lalu service centernya kalau di Bandung di BEC ya. Lanjut, kita akan cek. Oh, wow, warna birunya kece kelihatannya ya. Tapi saya mau skip dulu. Saya mau lihat dulu yang terakhir di bawah ada kabel data Type A to Type C buat charging juga. Dan kepala charger Super VOOC. Yang tadi berapa? 45 watt ya. Jalannya di 5-11 volt 4,1 ampere. VOOC ini memang terkenal dengan voltase yang lebih tinggi, tapi ampernya tidak terlalu tinggi, jadi harusnya lebih awet ke baterai. Bentar, saya akan keluarkan pin ejektornya, bentuknya seperti ini. Nanti kita butuh buat ngecek SIM card slotnya. Walaupun tadi kelihatan di buku petunjuk cepatnya sih kayaknya triple card slot ya. Nah, ini warna birunya kece, saya suka. Untuk sebuah finishing kulit, warna birunya kece. Hampir kayak biru navy, tapi kayak steel blue juga, terutama di daerah kamera bumpnya. Kameranya 2, yang ketiga itu lingkaran buat LED flash, dan resolusi kamera utamanya 50 megapiksel. Kalau saya udah tahu harganya, saya akan tulis di judul, kalau nggak di deskripsi ya, cek ya. Kalau nggak saya pin komen. Sementara spek lengkapnya saya akan munculkan di kiri. Siapa tahu pas saya ngedit udah ketahuan spek lengkapnya. Di sisi kanan, gitu saya lihat, ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan volume rocker. Frame-nya kotak lurus seperti ini. Di sisi atas tidak ada apa-apa. Polos saja, dan di kiri bagian atas ada SIM tray-nya. Kita akan buka buat lihat apakah sudah mengusung triple card slot. Sepertinya iya dan betul. 2 nano SIM card dedicated plus 1 micro SD dedicated. Jadi nggak rebutan ya. Yang terakhir, di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah garis seperti itu, kayak strip ya. Yuk, kita nyalakan sekarang. Kelihatannya bener deh, si notch-nya kecil ya di sisi atas. A few moments later. Oke, sudah masuk ke Realme UI.
Teman-teman bisa perhatikan dulu untuk bezelnya, kiri kanan sudah sangat tipis ya. Untuk atas sedikit saja lebih tebal dan ada notch berbentuk huruf U yang kecil, mungil. Dan bezel bagian bawah lebih tebal, tapi menurut saya segini nggak lebay juga. Yuk, kita mulai masuk ke home screen dari Realme UI ini. Oke, by default dia pakai 3 tombol ya navigasinya, tidak ada pilihan buat pakai gesture di awal. Kemudian kita segera cek untuk about device-nya. Realme UI Android 14 dengan RAM 6GB plus 4GB RAM expansion ya, tapi bisa dimaksimalin ke 6GB, kalau enggak 2GB atau dimatiin juga bisa. Prosesornya octa-core, sayangnya nggak disebutin apa, jadi saya nanti akan munculkan spek lengkapnya di kiri. Kemudian Android-nya Android 14 dengan security update yang lumayan up to date nih, 5 Mei 2024. Ini saya unboxing masih bulan Mei juga nih. Android 14 ya, mantap ya. Barusan saya turunin sedikit brightness-nya, kayaknya tadi slow ya. Jadi storage-nya terpakai 20GB dari 128, berarti free-nya 108. Itu masih bisa dibebasin lagi 4GB yang dipakai buat RAM expansion ya. Ini UI-nya nggak terlalu kayak Realme UI yang full version ya. Lebih kayak Realme UI yang kayak light. Kalau dulu bilangnya tergantung versi Android-nya ya. Realme UI T atau Realme UI S. Di sini ada nggak sih? Nggak disebutin Realme UI versi berapanya. T Edition atau apa. Tapi yang jelas ini yang versi light, yang versi lebih ringan ya. Sementara untuk bloatware-nya akan saya hitung kenapa? Karena kan 128 dan pakai Android yang ringan. Harusnya nggak banyak bloatware juga. Dan mungkin beberapa aplikasi pakai yang versi light. Tapi kayaknya enggak deh. Facebook, Google, enggak ya. Jadi cuma UI-nya aja yang light, aplikasinya enggak. Kita hitung bloatware-nya dari Agoda, Booking.com, Bubblepop, Collectball, Finisi, 5 sampai Finisi, 6 dengan Facebook, GameSpace, 7, Fruit Shooting, Fitbit, Finmart. Fitbit ini dari Google kayaknya ya. Kan si Fitbit dia akuisisi Google. Tapi saya hitung dulu sebagai bloatware aja. Udah 10. Kemudian JNT Express, LinkedIn, Lazada, Netflix. Udah 14. Spotify 15, TikTok 16, Shopee 17, Tilematch, Tokopedia, Tomorrow udah 20. Word Connect, Worm.io, WPS Office 23 ya. Nah yang Finmart ini sebaiknya di uninstall karena ada logo-logo OJK-nya. Kemungkinan ini aplikasi finansial atau pinjol ya. Uninstall ya, jangan lupa ya. Oke, sekarang kita masuk ke kameranya buat ngeliat mode apa saja yang ada di kameranya. Ada foto, bisa zoom. Zoomnya nggak bisa di tap gini ya, tapi harusnya di swipe gini bisa. Di pinch, sorry, bukan di swipe. Di pinch 2 kali harusnya oke sih. Ada in sensor zoom kalau 50 megapiksel. Kemudian ada night mode video. Video perekamannya settingannya di sini. Resolusinya full HD ya. 1080p 30 fps maksimal. Kalau kamera depan ya oke. Hanya HD 720p 30 fps maksimal segitu. Lalu ada mode portrait, 50 megapiksel buat foto dengan resolusi tertingginya, dan more ini ada timelapse, pro, panorama, slow motion, dan scan QR code. Pro-nya, apakah lengkap? Pertama ada contrast dan saturation, white balance bisa diatur, ISO dari 100 sampai dengan 1600, tidak terlalu luas range-nya tapi lumayan juga segitu. Kemudian ini manual fokus bisa ya, dan shutter speed dari 1/1000 sampai dengan 1/5 detik. Shutter speed-nya nggak ada yang di atas 1 detik ya. Sampai 1/5 detik saja. Oke, ini dia Realme C63. Mudah-mudahan sih harganya di bawah 2 juta ya. Yang 6128 ini. Biar teman-teman yang tertarik dengan bodinya yang nampak menggoda. Ini finishing vegan leather, di belakangnya warna biru. Berarti bener nih sesuai cuitan yang kemarin saya baca ya. Jangan-jangan harganya benar juga, di bawah 2 juta, kurang 1000. Ya, benar atau tidaknya, nanti buktikan saja di launchingnya harganya berapa.
Tapi mungkin ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang pengen punya smartphone terjangkau berfinishing leather kayak gini. Tapi tetap flat ya. Buat yang nggak suka curve screen, bisa jadi alternatif. Jangan lupa hitung juga spek lainnya di situ yang saya munculkan, termasuk prosesornya yang saya belum tahu apa ya. Ini octa-core dan tipe storage-nya belum tahu juga. Nanti kita bahas lebih dalam di video review. Mudah-mudahan ada umur dan rezekinya saya sampai bikin video reviewnya. Boleh kalau mau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dari sekarang, biar nanti pas reviewnya teman-teman nggak kelewat ya. Oke, hatur nuhun sudah menyimak unboxing kali ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.